Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan. Takmir Masjid Al-Ghafur lan sedaya para jamaah, para sedulur, kula wonten hadapan panjenengan ini semata-mata mempererat tali persaudaraan nyambung sedulur ben panjang umur hidup lebih makmur. Muga-muga kula jenengan digampangke Allah saged berangkat haji umroh Mekah Madinah naik kapal mabur. Nggih pangestunipun kalau tidak ada halangan insyaallah tanggal 15 saya insyaallah ke tanah suci. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terus karena berangkatnya dari Jakarta mungkin tanggal 14 atau 13 saya harus ke Jakarta dulu. Pramila sedaya perjalanan mudah-mudahan dilancarkan Allah. Kula jenengan sedaya ingkang dereng nate rawuh teng Mekah Madinah muga-muga digampangke rezekine, dipun paringi rezeki ingkang halal barokah saged ziarah Mekah Madinah. Jadi kok ana turah kena tinggi bangun omah kok bangun nikah sok. Bangun omah nggih tinggi merawat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah putra wayah sholih sholihah. Muga-muga hidup kula jenengan kangge ibadah istiqomah dan kula jenengan suatu saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema lengkapnya sebetulnya ini Ustaz Hanafi. Ada pentingnya akidah dan akhlak dalam kehidupan. Kenapa? Kemarin spesifikasinya adalah akidah karena ini nek tenggen kula, Bapak Ibu. Bahkan saya ini kemarin harusnya pulang ke desa. Kenapa? Karena sasi ini sasi selo. Oke. Sasi selo itu ada rawan-rawan akidah, ngapunten. Oke. Selo itu ada yang punya keyakinan nek selo niku gak oleh duwe gawe, gak oleh hajatan. Sampai ustad mubalik niku jarang tanggapan. Gara-gara mboten wani duwe gawe. Nggih. Nek cara ngen kula pati niku disebut bulan apit, sebabnya diapit 2 hari besar yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sasi besar. Mulane Syawal winginane niki nggih wong digawe niku pirang-pirang, Pak. Nah, sing ceramah anu lumayan lah, sing undangan buah kan yang ngentek-ngenteki tabungan. Ngantos ngoten, tapi begitu selo sepi mboten karu-karuan. Nggih, niki. Ingkang nomor kalih rawannya bulan selo, padahal aslinya itu kan bulan Dzulqa'dah. Nggih, Qa'dah itu bahasa letterleknya nek cara bahasa kasaran kula mengartikan dalam konteks bahasa Arab itu Qa'dah itu dari kata qa'ada. Qa'ada itu duduk. Berarti bulan yang harusnya memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam hal keimanan dan eksistensi kita sebagai seorang insan. Harusnya seperti itu. Tapi justru yang terjadi, banyak orang yang takut dengan bulan Dzulqa'dah sehingga dikasih label-label lain dengan nama-nama sasi Jawa itu. Makanya ngapunten saya sering matur datang para jamaah itu. Sasi Jawa niku asline ungkapan bahasa lain dijawakan sama Sunan Kalijaga, tujuannya cek gampang nih nyebute wong Jawa ngoten lho Pak. Gitu. Muharram dadi sura sebab enten Asyura 10 Muharram yang paling mulia. Lah wong Jawa muni Asyura ora iso dadi sura. Tapi wong malah akhirnya wedi. Ya, apalagi yang mengandung unsur mistik, Pak. Ngoten. Sapar itu sofar. Wong Jawa ora iso muni sofar dadi sapahar. Terus mulut itu ora kok terus mulut kula jenengan niku mboten. Dari bahasa maulud Nabi, ya kan? Rabiul Awal. Rabiul Akhir ba'da mulut karena sudah memperingati Maulid Nabi. Madil Awal dari bahasa Jumadil Awal. Ya, soalnya wong Jawa ini sebenarnya lak nyingkat-nyingkat to, Pak. Mat Hasan dadi Mat Hasan. Mat Gofar dadi Mat Gofar. Basa nang Amerika disebut diceluk McGever ngono lho, Pak. Ini ku wong Jawa. Wong kula niku khazin mawon enten sing ngarani Qojin kok. Nangane khazin mustafid. Jadi ini Qojin mustafid lalu disingkat Kiai Covid.
Sebabnya namanya qauzin mustafid. Dan ya, maka hati-hati. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata yang harusnya bulan Dzulqa'dah yang sangat mulia itu disebut sasi selo, sehingga banyak sengkolo, bahkan banyak tradisi-tradisi Jawa yang melakukan sedekah bumi. Apa tidak boleh? Boleh, asalkan dimaknai. Memaknainya bagaimana? Sedekah bumi itu harusnya kan sedekah karena Allah, sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah, karena hasil bumi ini atas nikmat saking Gusti Allah. Lah sing parah niku Bapak Ibu, ironisnya kalau sudah kemudian membelih kambing, membelih sapi, membelih kerbau, terus ndase dipendem gitu di depan punden. Ngono terus engko nggawa arak-arakan ngoten nggih. Kiyaine kongkon ndonga. Dongane kadang-kadang mboten sinkron Bapak Ibu. Kiyaine ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ternyata prakteknya sayyi'ah. Ya, itu yang membahayakan. Sehingga kula jenengan hati-hati, ini yang akan merusak akidah-akidah kula panjenengan. Makanya kalau memang ada sedekah bumilah yang baik, niat mensyukuri nikmate Gusti Allah. Lah nek ndase sapi dipendem Pak, cek emane. Di konggonku po anakku gragas kabeh. Kena dimasak, kikile kena tinggi, jenenge kikil, kaki tur sikil. Lah niku wong Jawa niku kadang salah kaprah, salah arah, iso-iso akidah menjadi bubrah. Makanya kula jenengan ngapunten ngaji bersama dalam konteks pentingnya akidah ya. Yang nanti dengan urgensinya akidah ini akan mengarah kepada maslahahnya ibadah yang nanti akan berbuah kepada akhlakul karimah. Dan mengenai cara kepribadian muslim itu satu salimul akidah, nomor kali sahihul ibadah, lalu kemudian yang ketiga berakhlakul karimah. Kedah ngoten. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama yang patut kita ketahui adalah visi dan misi Rasulullah dalam dakwah beliau. Bahwa di dalam visi beliau yang pertama adalah di dalam hadis ya disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan visi yang ketiga adalah tauhidullah, akhir surah Al-Kahfi, tepatnya di ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ada nih Kak. Qul katakan Muhammad innama ana basyarum mithlukum, bahwasanya saya ini ya tidak lebih adalah manusia biasa seperti antum semua. Hanya saja yuha ilayya, saya diberi wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kita panjenengan semuanya adalah Allah yang Maha Esa. Niku mulane hari Ahad itu sebetulnya dari bahasa qul huwallahu ahad. Ojo diganti minggu Bapak Ibu. Sesuk do melok liburan yo. Kapan Bu? Hari Ahad. Ojo minggu. Lek minggu niku mangke sebutan dalam 7 hari disebut satu minggu atau 1 pekan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa umat Islam dibiasakan hari Minggu adalah hari Ahad. Ini bahasa Arab semua sebetulnya Pak. Ya, Ahad, Isnin jadi Senin gitu. Selasa jadi Selasa, Arbi'a jadi Rebu, Khamis jadi Kemis. Gara-gara jadi Kemis, nek ana wong poso Senin jenenge Nyenen, nek ana wong poso Kemis jenenge astagfirullah. Ngemis. Itu gara-gara siji dina niku wae. Lha modele wong Jawa kan ngoten. Itu. Khamis terus Jumat, tempat berkumpulnya kita untuk sholat Jumat.
As-Sabtu, Al-Ahad, ya ngoten. Nggih, ini. Bahkan kalimat tauhid itu maknanya sebetulnya sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia, Pak. Eksistensi kita sebagai manusia itu adalah at-tauhid. Yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tauhid mempersatukan diri kita sebagai hamba Allah sesama dengan manusia. Tauhid. Maka ada lagunya itu, ibu-ibu biasanya kalau mendengarkan lagu qasidah itu ya. Wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana. Iku. Nate mireng lagu ngoten nggih Pak nggih. Kok lagune tarik sih ngono tok. Oh lagu-lagu ngoten niku sae. Wahdana niku maksudnya kita siap mengesahkan Allah, kita siap menjadi orang-orang yang bertauhid. Ngoten, aja dilangno wae. Wahdana dan ilang wahnya karek danane. Jaluk dana to. Jangan. Oke, makanya tauhid itu maknanya dua. Ini mulane nek cara wong Jawa, manusia disebut manungsa niku nggih maknane tauhid niku, Pak. Manungsa manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Manungsa manunggaling kawula marang sepadha-padha menungsa. Niku tauhid. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, revisi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan niki mengke nek mboten cukup ya terpaksa harus berseri. Jadi aku ben rada laris nang Al-Ghafur sini. Ngatas jam itu Ustaz Hanafi. Sampai jam berapa? 5:30 ya. Iya masih setengah jam. Kalau boleh nanti sebelum 5:30 kita tutup. Mungkin ada interaktif mungkin ya untuk saling berbagi ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa Islam ini ya, satu agama yang komprehensif atau disebut dengan syumuliyah. Ya. Di mana dinul Islam itu ya, adalah agama yang sempurna, agama yang autentik, bermacam-macam lah sebutan agama Islam itu sebagai agama yang paling sempurna. Komprehensifnya di mana? Di dalam ajaran-ajarannya, di mana Islam itu adalah ajaran yang kafah. Seperti di surah Al-Maidah ayat 3, bahwa kesempurnaan Islam itu sudah dijamin Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam al-din. Kemudian di dalam surah Al-An'am 38. Ada juga di dalam surah An-Nahl ayat 89. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Singkat-singkat saja. Yang pada akhirnya dijabarkan kesempurnaan Islam itu yang pertama fil aqidah. Yang kedua fil ibadah. Kemudian yang ketiga adalah fil akhlak. Ya, atau fil syariah, fil ibadah, fil syariah. Nah, fil syariah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang menyangkut ibadah mahdoh, ada yang ibadah muamalah. Di mana ibadah muamalah ini yang paling banyak sebetulnya. Terkait dengan hukum pidana, perdata, bahkan politik, ekonomi, budaya berbangsa itu. Maka panjenengan mulai sekarang dipersiapkan dalam berpolitik kita. Tidak boleh kita jadi golput itu, Pak. Ya, kalau bisa jangan golput. Kenapa golput? Kata anak saya, golput itu golongan semaput. Tidak punya pilihan. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Maka pilihlah yang terbaik. Maka dalam hal ini Allah menganjurkan kita, mewajibkan kita, umat Islam itu harus berikhtiar. Ya, makna letternya apa itu, Pak? Berusaha. Ikhtiar itu makna aslinya dari bahasa khair. Apa khair? Kebaikan. Berarti ikhtiar adalah berusaha mencari yang terbaik dengan cara yang baik, ya, diawali dengan niat yang baik. Makanya dalam bahasa ibadah umroh haji itu Bapak Ibu yang saya muliakan, itu ada istilah sa'i. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia tergantung usahanya. Berarti sa'i itu artinya orang yang berusaha. Dari mana? Dari Safa ke Marwah. Safa itu sesuatu yang suci, niat yang suci, niat yang baik menuju tempat yang dituju yang terbaik. Ya,
Itu endingnya harus seperti itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka disinilah ada beberapa konteks syariah yang secara sumuliyah yang akan mengandung kesempurnaan kita sebagai insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan itu benar-benar rizqan halalan thayyiban. Golek sing napa minimal itu meminimalisir ya sesuatu yang mengandung ribawi. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, masuk ke dalam definisi akidah ya, al-aqdu ya, yang artinya ikatan. Jadi kula jenengan itu sebenarnya sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau at-tausiq ya. Tausiq itu satu kepercayaan, satu keyakinan yang kuat. Bukan sekedar kepercayaan saja tapi keyakinan yang kuat. Ya. Kenapa banyak orang tergelincir dari keimanannya? Karena memaknai iman itu hanya sekedar percaya. Ngapunten Bapak Ibu, iblis itu percaya sama Allah. Ya. Tapi karena tidak adanya at-tausiq ya, wasiqah di dalam keimanannya itulah maka sehingga tergelincir dengan kesombongan. Dan ternyata kesombongan itulah yang membuat dia tergusur dan tergeser ya, diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akidah al-ahkam ya, mengokohkan, menetapkan satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mengarah kepada kula jenengan sebagai seorang muslim sama dengan nama Islam itu sendiri, aslama yuslimu Islam. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Jenenge wong Islam niku nggih kudu sami'na wa ata'na. Kayak ana wong kok mboten sami'na, jane nggih sami'na tapi ternyata tidak ata'na, yaitu sering disampaikan Al-Qur'an sami'na wa 'asaina. Ternyata mendengar firman Allah tapi juga menentang ajaran Allah dari segi aplikasinya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ar-rabtu bi quwwah, mengikat dengan kuat. Maka secara terminologi akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Orang itu kalau sudah salimul akidah itu sudah tidak berpikir lagi, Pak. Ya. Kesaktian akik saya itu bagaimana? Kesaktian keris saya udah nggak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena yang punya kekuatan, yang punya segala keistimewaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kita imani dalam kehidupan kita. Lek mboten ngoten akhire nggih ngoten niku, Pak. Ngarepe nyalon ngoten niku harus pakai 3D. 1D dukungan, 2D duit, sing ketiga D dukun. Lah niki kados kula ngeten niki korban dari percalonan, Pak. Elek-elek ngeten niki mantan calon kepala desa. Ya. Ya alhamdulillah waktu niku nggih. Alhamdulillah kalah. Padahal jane nggih pun kula lengkapi, Pak. Dukungan pun kathah, duit nggih entek-entekan niku. Akhirnya barang-barang sing teng Surabaya didol kabeh. Rencanane hijrah katanya. Wong asli dari Pati kok hijrah ke Pati. Hijrah balik kucing jenenge. Ternyata alhamdulillah Allah dereng meridhoi. Mungkin ya gara-gara saya terjerumus dengan D yang ketiga itu. Minal dukuni wal Masya Allah segala macam. Begitu kalah kata dukunnya, lah syaratnya kirang opo sampean ketok ragu jadi. Ya, dukun iku ono ae Pak jenenge dukun, duit kontan. Duitnya dhisik. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya satu keyakinan bahwa dengan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada segala sesuatu yang membuat diri kita hidup dengan segala macam sarana prasarana ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian. Maka ada beberapa istilah di dalam akidah itu, Bapak Ibu. Yang pertama, akidah itu sendiri yang artinya adalah simpul ya. Simpul artinya dengan akidah maka amalan-amalan ajaran Islam dapat disimpulkan, dapat diikatkan. Tanpa akidah berarti amal-amal kita mboten saged fokus. Nek cara bahasa ludruke ambyar.
Ambiar. Sholat tapi STMJ, sholatnya terus maksiat jalan. Kenapa? Tidak ada ikatan. Sholat ya sholat, tapi ternyata dalam kehidupannya masih sartil mahfud golong, nang pasar ngutil, nang manjumbut, nang tonggo nyolong. Masih ada seperti itu. Ya sholat, tapi bisnis masih melakukan sesuatu yang riba bahkan yang haram. Ada juga al-ahdu, ya, jadi satu perjanjian. Ya, gitu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sejak itu kula jenengan sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kehidupan kita ditagih sama Allah ketika dalam salat kula jenengan untuk membiasakan memudawamahkan mulazamah istiqomah dalam akidah, maka ketika salat panjenengan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. Kemudian ada juga as-siqah, ya, bahwa keimanan ini ya harus kokoh, harus kuat. Kalau imannya kuat, kalau imannya kokoh, maka tidak akan tercampur dengan benalu-benalu akidah. Apakah itu yang namanya syirik, ya, apakah itu yang namanya fasik, atau apakah itu yang namanya munafik. Punjernya 3 itu Bapak Ibu. Lah syirik itu pun ada. Lho nek syirik jali ngoten sik lumayan, Pak. Ketok banget jelas, nggih, real. Di antara panjenengan kok tidak teng kuburane Mbah Sangkil. Mbah, kula pun duda 5 tahun. Muga-muga ana rondo lewat, Mbah. Lah niki njaluke teng Mbah Sangkil. Lah niku kliru. Niku jenenge syirik jali. Syirik yang nyata. Sing parah niku nek syirik khafi. Itulah yang dianalogikan oleh Rasulullah sama dengan semut kecil hitam yang berjalan di atas batu hitam di waktu malam yang gelap gulita, di kegelapan malam, saking gak ketoknya itu, Pak. Dengan syirik khafi itu, ngapunten Pak, masya Allah, ibadah kula jenengan itu bisa jadi sebuah kemusyrikan. Jadi ini makanya kula jenengan harus hati-hati, ya, hati-hati. Itulah banyak yang kemudian banyak zikirnya, banyak ibadahnya, ternyata juga masih banyak maksiatnya. Masih banyak yang tidak rukun dengan saudaranya, dengan tetangganya. Nah, itu kan akhirnya kan tidak sinkron dengan apa yang disampaikan, apa yang diucapkannya. Nah, Bapak Ibu, beda pilihan, wis singkur-singkuran. Nggih. Wong kula kalih bojo kula niku kan pilihane mboten padha kok. Wong Blitar senengane iku masakane rada asin, rada pedes. Lah aku rada manis. Maklum aku wong Pati kan wajahnya juga manis kan ngono to. Perbedaan itu satu keniscayaan. Lek mboten disikapi secara kembali kepada akidah itu bisa merusak ukhuwah. Itulah yang sering saya sampaikan kepada panjenengan. Makanya saya ini dididik dengan para murabbi saya, dengan para ustadz saya itu agar benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada juga yang kedua, akidah disebut dengan tauhid yang tadi sudah saya sampaikan, wahhada yuwahhidu tauhid, yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang disebut dengan usuluddin, ya, dasar-dasar agama. Karena akidah adalah pokoknya punjernya agama. Punjernya agama. Kalau ibadah kula jenengan zikir baik qauliyah, fi'liyah maupun qalbiyah itu hanya ubur rampinya itu. Ibarat satu pohon, ya, yang memperkuat itu ya asli pohonnya itu. Ya, baru nanti bercabang-cabang, ada daun-daunnya dan sebagainya. Itu seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka akidah ini sebagai usuluddin. Ada juga yang disebut fiqhul akbar, ya, pemahaman yang terbesar atau yang paling penting dalam ajaran Islam, yang tentu harus diprioritaskan oleh kula jenengan di dalam mempelajari dan mengaplikasikan. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa ruang lingkup akidah. Oke. Ruang lingkup akidah itu yang pertama ada yang disebut ilahiyat, atau kalau mufradnya ya tunggalnya ilahiyah, ya.
Di dalam akidah itu membahas tentang konsep keimanan, rumus di dalam menentukan siapa sih Tuhan yang sebenarnya itu. Makanya ada istilah santri itu Pak ya. Santri itu ihsantri, memperbaiki 3 aspek, 3 dimensi di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Terus cara mengimani Allah bagaimana? Satu, dengan mengetahui sifat-sifatnya. Yang kedua, melalui asma'nya, Asmaul Husna. Yang ketiga, melalui kalimah-kalimah thayyibah. Maka di surah Ibrahim itu disebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Alam tara kaifa daraballah, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, Allah sudah memberikan perumpamaan bahwa kalimat thayyibah itu bagaikan kasyajaratin thayyibah, kaya dene pohon yang indah, pohon yang baik, asluha sabit, akarnya kuat menghunjam ke dalam tanah. Itu ciri khasnya pohon yang baik. Maka dengan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah itu yang paling bagus adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu ada juga kalimat tasbih, takbir, tahmid, istighfar dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat thayyibah yang menghantarkan kula jenengan untuk mengetahui eksistensi dan rumus ketuhanan. Makanya dalam memahami ketuhanan itu Bapak Ibu, itu ada istilah dalil akli, di samping juga ada dalil nakli. Nek akli saja mboten nutut kula jenengan. Maka dibasiki dengan yang namanya dalil nakli dari Al-Qur'an dan hadis. Panjenengan kok tidak memakai dasar itu tapi pakai logika saja, ini bisa membahayakan. Ya, sehingga ada Tuhan-Tuhan yang lain nanti jadinya. Mau yang mestinya kula jenengan ada syariat Allah harus itikaf di masjid, akhirnya pergi ke gua-gua bertapa dan sebagainya. Muncul pulang dari peramal. Nah, dari peramal akhirnya paranormal. Jenenge paranormal ya gak patek normal, Pak. Makanya tukang ramal nasib ya. Itu naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah ruang lingkup akidah yang membahas tentang konsep ketuhanan. Nah, kula jenengan zaman cilian Bapak Ibu itu dikaitkan ngapalnya Aqidatul Awam 20 sifatnya Gusti Allah, wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Lah niki lari-lari sak niki untuk hafalan seperti itu kadosnya mboten wonten. Wujud, qidam, baqo niku dilakukan. Ngoten, Pak. Anak-anak kita ajari seperti itu. Ojo cili-cili wis diajari goyang dombret. Gede didik jembret kabeh. Ya. Itu. Ada lagi yang berlayar di lautan tidak bertepian. Ada ciri-ciri apal kabeh, Pak. Ada TK itu naik sholat di masjid saya itu. Lo ngarepe sholat tuh. Berlayar di lautan. Ya kita ngajari gak mboke sapa meneh. Ya. Ini Aqidatul Awam Pak, wujud qidam baqo. Itu karena basic itu Pak, dasar anak-anak kita. Ya. Belum lagi Asmaul Husna, Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu untuk mengantarkan yang namanya konsep ilahiyah di dalam hal akidah, Bapak Ibu. Oke. Oh, ini. Ya, ini pun nanti ada satu pembahasan khusus ini. Bagaimana cara memahami konsep ketuhanan di dalam Islam. Monggo nanti ya, kita bahas satu persatu. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada juga nubuat ya, yang berkenaan dengan para nabi dan rasul. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam mengkultuskan para nabi dan rasul seperti umat-umat terdahulu. Gara-gara apa? Memahami mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul sehingga dianggap sebagai satu keistimewaan yang ada pada diri rasul itu sendiri, sehingga rasul itu dianggap sebagai jelmaan sebagai itu Tuhan. Sehingga ada trinitas lah, sehingga ada dewa apa ya, dewa Siwa, Wisnu dan sebagainya. Tunggu sing terakhir ono ceweke jenenge Dewi Kuan Yin, ya, ono sing tukang ngaman ke jenenge Sunggokong.
Itu gara-gara pemahaman yang salah itu Bapak Ibu. Nah, dalam Islam tidak, nabi ya nabi, rasul ya rasul. Nek rasul ya termasuk nabi, nek nabi dereng karuan rasul, tapi nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang sholih. Tapi mereka bagaimanapun juga adalah manusia biasa yang tidak boleh kita sucikan. Sampai-sampai Rasulullah itu Bapak Ibu nanti mengatakan ngeten, la tusayyiduni, jangan kalian mensayyidkan saya. Itu tujuannya apa? Bukan berarti kula jenengan mboten oleh ngucapke sayyidina niku mboten. Tapi maksudnya saking tawadhu'nya Rasulullah, saking hati-hatinya Rasulullah, jangan sampai umat Rasulullah ini mengkultuskan, menganggap suci Rasulullah. Adapun kula jenengan menghormat Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Sebatas kula jenengan menghormat, mentakzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten Bapak Ibu. Nah yang ketiga ada ruhaniyat, berkenaan dengan yang bersifat ghaib, ada jin, malaikat ya dan sebagainya. Itu sesuatu yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib. Kemudian sam'iyat yang berkenaan dengan alam gaib, ya, termasuk alam kubur, akhirat, surga, neraka, qadha, qadar, itu terkait dengan akidah semua. Ya, ini Masya Allah. Dan ini umat Islam harus tahu ini seperti ini Pak. Sehingga tidak ada keyakinan yang lain kecuali memperbaiki dan menyempurnakan akidah itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, yang menyangkut arkanul iman. Lo kadang kata loh Pak, wong Islam niku sing dereng apal rukun iman itu ada loh ngoten-ngoten niku. Ini kan membahayakan, Pak. Itulah yang gampang tergelincir dengan situasi dan kondisi serta domisili. Ya. Gampang terombang-ambing dengan situasi dan kondisi gara-gara tidak memperbaiki akidah di dalam hati. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, maka marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki akidah kita, ya, karena urgensinya akidah ini sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, akidah adalah bagian yang terpenting di dalam Islam. Kemudian akidah adalah ruhnya ajaran Islam. Di dalam surah Ibrahim yang tadi sudah saya sampaikan, ya, pokok ajaran Islamnya ada di surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ya, dengan iman juga kita dapat mengarahkan perilaku-perilaku kita sebagai seorang mukmin. Mukmin itu ya orang yang aman sekaligus mengamankan. Gitu ya. Aman itu apa? Dari kemusyrikan. Mengamankan tegasnya apa? Mengamankan diri kita dari sifat-sifat kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan. Apalagi harus kula jenengan bertekad membuat orang lain aman dari perilaku-perilaku kita. Makanya Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dengan lisan apalagi perbuatannya. Termasuk saya ngomong datang panjenengan ini jangan sampai membuat panjenengan tidak tenang, tidak nyaman gara-gara ceramahnya kelamaan. Makanya cukup sekian. Betul Pak, oke. Monggo ini masih kalau 5:30 berarti ada sekitar 9 menit. Barangkali panjenengan menggunakan untuk tanya jawab. Tapi kalau tidak ya tidak masalah. Kita cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi ngoten mawon, sithik pokoke munggah ngentik, alon-alon waton kelakon, gremat-gremet waton selamat. Engko nek ajake teng mriki panjenengan kok dereng sepinten jelas suara saya, nanti panjenengan bisa menyaksikan di YouTube kami di An-Najah TV. Oke, monggo nanti disetel, jangan lupa like apa kemudian konsep dasar ya. Yang kedua, akidah adalah konsep dasar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja. Jadi akidah adalah sebuah hidayah yang luar biasa yang diberikan Allah, ditanamkan Allah di dalam hati kita, yang harus kula jenengan tetap ikuti dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Baqarah memberikan pesan indah kepada kita, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
sing gelem nderekaken hidayah Gusti Allah berupa akidah salimah, ya, maka insya Allah tidak akan hidupnya merasa takut, merasa khawatir, merasa sedih. Ya, cara bahasanya arek nom-nom niku tidak gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melingkupi kita, Allah yang menggenggam kehidupan kita. Oke, itu. Oke. Ngaten Bapak Ibu yang saya monggo Bapak sambil ta'aruf nggih. Tak kenal maka tak kok tak sayang ta'aruf. Monggo Bapak asmanipun Pak. Sunati disunat. Sunardi, Masya Allah. Sunar itu bersinar, di itu ya di wis. Monggo. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Oh nggih. Oh ya. Masya Allah. Nih. Luar biasa nih pertanyaan Pak Sunardi, bener ya. Su itu akeh, nardi itu keyakinan. Akeh keyakinannya. Maksud keyakinannya itu kuat. Mbok iku yo mboten orang sama tak bujuki ora roh. Ngeten Bapak, Masya Allah. Di dalam apa itu Rasmul Bayan, ya, itu ada satu kajian makna syahadah. Makna syahadah itu diantaranya nanti ada mubtilatus syahadah. Ya, ada hal-hal yang merusak syahadat kula jenengan yang selama ini kadang-kadang kurang mendapatkan satu perhatian. Dan itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak sengaja membatalkan syahadat kita loh Bapak Ibu. Ngapunten umpama nih. Bojo kula niku mati, tapi niso aja dhisik, aku lah bingung lah. Atau aku lah ya, aku sing mati. Tapi aja juga karena engko bojo kula rondo. Saman temu lan bojoku jek ayu ngawur. Niku umpama kaya enten pasangan kula sing meninggal, nggih. Ya Allah, Dik, lah sampean kok mati lah aku melok sapa? Engkau adalah jiwaku, engkau belahan hidupku. Tanpamu apalah arti hidup ini? Itu bahaya loh. Ya. Itu bahaya. Walaupun sekedar lagu, sekedar puisi. Termasuk lagu-lagu perjuangan. Ya. Lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kebangsaan. Loh apa enggak boleh? Ya boleh. Makanya kalau pas nyanyi lagu itu, Pak Sunardi dan seluruh jamaah, ya usahakan bahwa kita bersemangat ini dalam konteks berkebangsaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Loh ini kita gak hati-hati berbahaya loh Pak. Lalu kemana yang katanya lillah tadi? Kok untuk Indonesia Raya? Katanya hidup ini untuk Allah. Nah itu makanya di dalam lagu-lagu itu harus diteruskan. Disinilah yang harus kulon jenengan itu baik ucapan, perbuatan maupun hati dan perasaan dibingkai dengan akidah dan keimanan. Maksudnya ngeten, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya ini, di mana Indonesia ini karunia Allah, kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah. Marilah kita uri-uri, kita kuatkan, kita isi atas nama ibadah kita kepada Allah. Itu terusannya kudu ngoten. Jangan berhenti di situ. Ya. Itu gak ngoten niku. Jadi orang yang bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Masih ingat lagu itu ya Pak ya? Oh, sawangan gak kenal loh ini gaya. Itu hati-hati Pak. Ya. Itu seakan-akan yang kita kultuskan, yang kita tuhankan, yang kita apa ya? Yang benar-benar membuat kita hidup kita ini adalah pasangan kita. Hati-hati. Karena apa? Semua adalah titipan. Yang nanti akhirnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakinkan dalam perasaan, nanti larinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedangoten. Makanya itulah dibingkai dengan akidah, disimbolkan ya, diikat dengan akidah itu. Ngoten. Maka dengan ucapan-ucapan yang sering kita dalam penyemangat hidup sebagai rasa syukur kita karena Allah sudah memberi kita hidup, harus seperti itu. Ya.
Sama dengan sedekah bumi yang tadi saya sampaikan itu. Lek kula jenengan niat sedekah bumi, nyedekahi bumi, syirik itu, Pak. Ya. Loh, muni syirik ngerti kadang-kadang yo kok sawangannya angker nih, Pak ya. Tapi itu harus disampaikan. Ngerti lho. Nah, yang betul bagaimana? Kita ini sodakoh karena Allah, sebagai rasa syukur kepada Allah, karena kita sudah diberikan bumi dengan hasil yang melimpah atas rahmat Gusti Allah. Betul ngoten. Lho kok ana tanggapane wayang? Lho wayang kudu dimaknani. Wayang itu wahyan, wahyu teko pangeran. Ngoten. Niku lambang akidah itu, Pak. Dan itu harus dimaknai. Kalau tidak dimaknai itu yang membahayakan dalam akidah kula jenengan sami. Ngoten. Nggih, Pak Sunardi nggih. Dados hati-hati. Ada beberapa hal yang membatalkan syahadat. Monggo mengke kapan-kapan kita masuk ke dalam ranah makna syahadah. Oh itu Masya Allah. Makna syahadah minimal ada 16, Pak. Makna kalimat tauhid la ilaha ada 16. Dan itu ada semua di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita kupas di sini. Ya. Mudah-mudahan kalau jangan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ketemu saya kembali kalau memang Allah menghendaki, atau mungkin nanti ada beberapa Ustadz IKADI yang akan membimbing kita semuanya. Wong saya bisa seperti ini juga dari Ustadz-Ustadz saya di IKADI. Ya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, karena sudah 5:30 kurang 2 menit. Bapak Ibu yang badhe tanglet ya sementara ditahan dulu. Soalnya kok dorong karuan jenengan tanya aku iso jawab. Ngaten nggih. Dados nggih ngapunten barangkali ceramah saya kurang berkenan dan kelamaan nggih. Nyuwun ngapunten apa meneh membuat jenengan keringgingan. Ngapunten kok umpama kok kurang suwe ya wis kok kapan-kapan ketemu malih nggih. Wis wong niate nggih namung seduluran, Pak, eling kinilingan. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mukminin. Sharing-sharing ilmu saja. Niki nggih termasuk menasihati diri saya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ngoten nggih mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ya Rahman ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tsabbit imanana ya Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Allahumma sallimil mujahidin fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin wa sallimil aqsa ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa hasilna maqasidana ya Allah waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wasi arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah waj'alna min ahlil karamati wal istiqamah wa ahlil hidayah wa ahlil iman wal aqidah wa ahli syafa'ah wa ahli ridha wa ahli karamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.